Kamu seringkali banyak wacana tapi minim aksi, penuh rencana tapi tiada eksekusi. Kenapa? Karena kamu nggak kuasai 3 skill produktivitas ini. Di video ini kita bahas tentang 3 kunci produktivitas, yaitu manajemen waktu, manajemen energi, dan manajemen fokus. Tiga-tiganya harus kamu kuasai. Nggak bisa enggak. Apalagi buat kita yang punya banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan, banyak sekali amanah, peran dalam hidup ini, kita perlu bisa kelola ini semua. Sebagai pebisnis, kita punya karyawan yang harus dihandle, kita punya klien, kita punya produk yang harus diimprove terus, kita punya keluarga, kita punya diri sendiri, ngurusin anak juga, olahraga. Gimana caranya kita bisa ngelakuin itu semua? Kuncinya adalah 3 ini. Manajemen waktu, manajemen energi, dan juga manajemen fokus. Oke? Dan ini akan kita bahas satu persatu, karena kalau kita tidak menguasai ketiganya, kita nggak akan bisa produktif sepenuhnya. Kalau kita tidak bisa time management dengan baik, mengelola waktu dengan baik, maka kita akan disorganize. Kita akan punya jadwal yang berantakan, bahkan nggak punya jadwal sama sekali. Kalau kita nggak mengelola energi dengan baik, maka kita akan exhausted, cepet capek, cepet lelah, burn out. Kenapa? Karena ya mungkin waktunya dikelola, tapi energinya habis. Energinya nggak dikelola dengan baik, sama aja. Dan kalau kita nggak kelola fokus dengan baik, fokus manajemen, maka kita akan mudah terdistraksi. Kita butuh ketiga-tiganya untuk akhirnya kita bisa dapat yang bintang di tengah ini, yaitu produktif. Oke? Jadi ini adalah 3 kunci produktivitas. Silahkan simak videonya sampai akhir. Kita mulai dari yang pertama, manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Simple. Merencanakan dan mengendalikan berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk setiap kegiatan supaya lebih efisien. Jadi, banyak sekali orang yang salah paham terkait perencanaan. Dikira bikin to-do list udah. Padahal, lebih dari itu. Dan di sini ada kata yang menarik, yaitu mengendalikan. Kontrol. Itulah kenapa salah satu courseku namanya Time Control System, bukan hanya manajemen waktu, tapi punya kendali terhadap waktu yang kita miliki. Dan ini mahal harganya. Maka kita harus benar-benar bisa bukan hanya mengelola waktu, tapi mengendalikan waktu yang kita punya. Sehingga waktu yang kita punya tidak dikendalikan oleh orang lain. Jadi kalau kamu udah terbiasa pakai sistem to-do list kayak gini, apa aja jadwal hari ini, mau ngapain, itu sebenarnya bukan jadwal. Itu hanya daftar tugas. Yang seringkali kita buat hari ini to-do list-nya berapa? 10. Apakah semuanya beres? Enggak. Banyak yang nggak beres juga. Akhirnya kita tunda ke besok. Bener ya? Akhirnya kita tunda ke besok lagi, besok lagi. Kenapa? Karena daftar tugas tuh nggak akan habis-habis, akan terus ada. Maka kita harus petakan setiap aksi di daftar tugas to-do list, berapa lama ngerjainnya, setiap kapan kita ngerjainnya kalau itu berulang, jam berapa, durasinya berapa banyak, sehingga kita membuat yang namanya schedule system. Jadi, kalau kita sekarang ini hanya pakai to-do list, yuk hijrah, yuk upgrade cara kita dengan schedule system seperti ini. Caranya gampang, kamu bisa buka Google Calendar dan isi aja. Ya, kalau kamu pengen tutorial Google Calendar kayak gimana, coba komen, nanti aku akan buat di video-video berikutnya. Jadi, ketika kita udah punya jadwal seperti ini, di pagi hari itu udah jelas. Hari ini kita mau ngapain aja, hari ini kita mau ngerjakan apa, hari ini kita ada di mana, hari ini aksinya ngapain aja, dari pagi sampai malam, dari bangun sampai tidur lagi. Itu yang harus dimiliki setiap orang, apalagi pebisnis. Seperti kita harus semuanya jelas, ngapain-ngapain aja, lengkap, semuanya dimasukin ke kalender. Ini namanya schedule system. Jadi ini adalah base dalam kita mau produktif, yaitu manajemen waktu. Oke, masuk ke langkah berikutnya ya. Setelah kita manage waktu, belum tentu kita produktif. Kenapa? Karena yang nggak kalah penting adalah manajemen energi. Percuma kita udah punya jadwal penuh dari pagi, siang, sore, malam, tapi nggak kita jadwalkan, nggak kita kelola energi kita dengan baik, jadwal kita nggak juga terlaksana. Mungkin kamu pernah ya, udah bikin jadwalnya rapi, tapi nggak dilakukan. Udah dibuat rencananya, tapi nggak ada aksinya. Aksi nggak sesuai dengan perencanaan. Maka penting untuk kita manajemen energi. Mengelola energi fisik, mental, emosional, spiritual, untuk kita bisa capai kinerja yang optimal sepanjang hari tanpa kelelahan. Artinya apa? Kita kelola baterai personal diri kita. Kita harus kelola energi diri kita. Oke? Nah, dan energi itu ada 4 ya. Yaitu energi fisik, energi mental, emosional, spiritual. Atau biasa aku sebut 4R. Raga, ini bukan raga lagi ya, ini rasio. Raga, rasio, R2, R3 rasa, dan yang keempat religi. Raga, rasio, rasa, religi. Jadi kita harus kelola semuanya. Energi fisik, mental, emosional, spiritual. Tapi biasanya gerbangnya fisik dulu. Karena banyak orang energi fisiknya aja belum beres. Oke, kalau kamu pengen aku bahas sisanya, mungkin di video-video mendatang ya. Jadi kita mulai dari energi fisik dulu. Dan pilarnya kita semua udah tahu.
Benerin dulu nutrisi, istirahat, dan olahraga. Coba, kamu makannya udah bener belum? Sudahkah kamu makan teratur, bernutrisi, bergizi, berkualitas, sudah memenuhi kebutuhan nutrisi dirimu, makan yang sehat, nggak makan yang kotor, sudahkah seperti itu? Kalau belum ya, perbaiki dulu. Karena ngaruh banget apa yang kita masukin ke badan kita terhadap performance kita. Yang kedua, istirahat. Sudahkah kamu istirahat dengan cukup? Tidurnya udah cukup, udah berkualitas, atau belum? Jam tidur juga penting ya. Sudahkah kamu tidur 7,5 jam minimal setiap harinya? Sudahkah kamu tidurnya berkualitas, atau belum? Dan olahraga. Kamu udah olahraga yang konsisten atau belum? Nah, ini dulu yang kita benerin. Jadi, pilar yang kedua, atau bagian yang kedua dari productivity adalah manajemen energi. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Manajemen fokus. Ini nggak kalah penting. Bagaimana kita bisa memusatkan perhatian pada satu tugas tertentu dan menghindari distraksi yang menghalangi penyelesaian tugas kita. Artinya, ketika kita ngerjain sesuatu, kita benar-benar full fokus. Karena bisa jadi kita udah kelola waktu dengan baik, energinya udah kita siapkan, tapi pas ngerjain, baru 5 menit kita udah cek HP. Kita cek HP, rencananya sih balas WA doang 5 menit, tapi malah buka sosmed, buka IG, TikTok, dan akhirnya scrolling nggak jelas. Maka, kita perlu bisa fokus mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan kerjakan. Jadi kita nggak buang-buang waktu. Oke? Dan ini kita harus pahami bahwa distraksi itu ada yang dari dalam diri kita, distraksi internal, dan ada distraksi eksternal. PR kita adalah ngelis semuanya. Distraksi eksternal artinya apa? Handphone kita, sosial media, orang lain. Apa hal-hal yang ada di sekeliling kita. Itu kita harus hilangkan dulu potensi distraksinya sebelum kita mulai. Kalau handphone berarti kita coba matikan dulu handphonenya, atau do not disturb, atau airplane mode, terserah. Kalau orang lain kita bilang dulu kita mau fokus kerja, sehingga potensi distraksi eksternal itu hilang. Sementara distraksi internal kita harus kuasai. Dengan cara apa? Tetap fokus, kalau ada pikiran-pikiran yang muncul, catat itu, dan kembali fokus ke apa yang sedang kita lakukan. Oke? Jadi, keduanya ini sangat-sangat penting untuk kita kelola dengan baik, untuk kita bisa manajemen fokus. Oke, jadi ini outline-nya. Tentu kalau kita breakdown lebih detail masing-masing, itu bisa panjang sekali, bahkan masing-masing aku juga punya course-nya. Nah, tapi di sini aku akan simpulkan kunci-kuncinya ya. Untuk manajemen waktu, caranya gimana? Buat daftar tugas yang penting. Oke. Jadi kita buat dulu daftar tugasnya, artinya kita memang bikin to-do list dulu, lalu kemudian semua to-do list itu kita masukin ke kalender. Oke, masukin ke kalender. Lalu kita eksekusi satu persatu. Simpel itu, kuncinya itu. Cara kita manage waktu. Cara manage energi itu gimana? Kita harus kenali puncak energi harian. Artinya apa? Kalau kita ngerasa produktifnya itu di pagi, ya langsung mulai kerja di pagi hari. Kalau kita ngerasa produktifnya itu, kreatifnya itu di sore, ya kita sesuaikan pekerjaan kita seperti itu. Lalu sisanya benahi, tidur, makan dan olahraga, 3 tadi, istirahat yang cukup, pola hidup sehat, beraktivitas teratur dan seimbang. Sementara cara manage fokus gimana? List semua distraksi internal dan eksternal. Kita sering terdistraksi karena apa? Terus kita singkirkan, kita pikirkan gimana cara kita ngehack itu sebelum kita produktif, sebelum kita bekerja. Dan berlatih deep work. Apa itu deep work? Ketika ngerjain sesuatu, fokus hanya ke sesuatu itu dan nggak nyentuh hal lain. Kalau ada tab lain, di-close dulu. Kalau ada kerjaan lain, singkirkan dulu. Pokoknya fokus ke satu hal aja, itu akan bikin kamu jadi deep work. Oke? 3 ini yang menjadi PR kamu untuk dipraktekin, gimana kamu bisa manajemen waktu, manajemen energi, dan manajemen fokus, supaya kamu bisa produktif. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Bye-bye.